Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Firman Panipahan. Sebelum komentar, jangan lupa tosase. Apa tosase? Tonton sampai selesai. Baiklah, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi yang mungkin sama-sama kita tunggu, yaitu penjelasan tentang kapan eksekusi mati Ferdy Sambo. Baik, saya bacakan. Jakarta, kompas.com, kepada Pusat Penerangan Hukum Kapusenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan eksekusi mati terhadap mantan Kadipropam Polri Ferdy Sambo belum bisa dipastikan. Ya, kecewa. Pemirsa pasti wah, sebab putusan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu baru sampai di tingkat pertama. Nah, ini yang ngerti hukum pasti tahu ya. Tingkat pertama itu artinya walaupun sudah divonis tapi masih ada tahapan-tahapan selanjutnya. Tidak langsung dieksekusi, masih ada prosedur yang harus dijalankan. Lanjut, Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Kalau untuk putusan mati masih di PN Pengadilan Negeri, kami tentu masih menunggu proses panjang ini. Mereka dalam kurung pihak Ferdy Sambo masih punya waktu 14 hari, kata Ketut saat ditemui di Kejaksaan Agung RI Jakarta Pusat Kamis 16 Februari 2023 kemarin ya. Sekarang tanggal 17. Ia menjelaskan pihak Ferdy Sambo masih punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ini ada satu kesempatan untuk mengajukan banding ya. Ditunggu sampai 7 hari ke depan. Setelahnya Ferdy Sambo punya waktu 14 hari untuk mengajukan memori banding. Wah, memori banding. Bila dalam sepekan ke depan memutuskan untuk mengajukan banding soal putusan di tingkat lanjutan, Kejagung tak ingin berspekulasi. Menurut Ketut, eksekusi terhadap Sambo akan dilakukan bila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Jadi setelah semua prosedur dilaksanakan baru bisa dilaksanakan atau diterapkan hukuman tersebut terhadap Ferdy Sambo ya. Jadi kita menunggu proses. Jangan berandai-andai bagaimana proses eksekusi nanti. Nanti setelah prosesnya ingkrah, kata Ketut. Nah, ini di saat wawancara. Kalau bicara dalam tanda kurung kalau katanya, nanti saya ngomong lagi, tambah dia sebagai informasi, Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 13 Februari kemarin. Sambo dinilai terbukti melakukan kejahatan pembunuhan berencana yang menewaskan ajudannya sendiri, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis mati Ferdy Sambo tersebut lebih tinggi dari
tuntutan jaksa yang meminta hakim hukuman eksekusi vonis mati Sambo tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Ini kemarin jaksa itu menuntut Ferdy Sambo dihukum penjara seumur hidup. Ternyata hakim memutuskan justru menghukum mati. Ini lebih tinggi ya. Vonis Sambo tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa oleh hakim, ya. Menghukum ex Kadif Propam Polri itu dengan hukuman penjara seumur hidup. Dalam kasus ini Ferdy Sambo menjadi terdakwa bersama istrinya Putri Candrawati atau PC dan para ajudannya Ricky Rizal dan Richard Eliezer, asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo Kuan Ma'ruf, turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Adapun pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Candrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Ini dengan sempat Brigadir J itu atau korban dituduh pelecehan, sementara tidak ada bukti ya, di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat Jenderal Bintang 2 marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Nah, di sini kemarin sudah dianalisis, saya tidak perlu menganalisis lagi. Jadi membunuh ketika tersulut emosi Ferdy Sambo, ya kan, waktu itu. Yang membuat kita heran adalah kenapa sempat-sempatnya membuat strategi. Kenapa tidak langsung dipanggil? Pasti Brigadir J tidak akan berani melawan jika dipukul atau dalam bahasa apa namanya, kasarnya ya, bahasa kasarnya ajudan itu kalau dipanggil ditempeleng, ditonjok, tiba-tiba ditonjok, ditempeleng, kemudian macam-macam, diinjak, mungkin nggak melawan. Saya yakin nggak melawan itu ya. Ini justru Ferdy Sambo membuat strategi. Kita tidak tahu apakah ini reaksi ya, reaksi apa namanya, otomatis reaksi sebagai polisi ketika menghadapi satu persoalan, dia tidak langsung kehilangan akal, tapi yang timbul di dalam pikiran adalah strategi sebelum melakukan sesuatu. Nah, ini yang menarik. Jadi setiap saat seolah-olah ini mungkin ya, seolah adalah suasana perang gitu. Polisi itu harus punya reaksi yang kuat. Barangkali begitu, ketika ada masalah langsung memikirkan strategi. Tapi kenapa tidak klarifikasi dulu kan gitu. Artinya kalau sempat membuat strategi, dia tidak begitu marah. Nah, itu pikiran kita saja. Tapi bagaimanapun Ferdy Sambo sudah dijatuhi hukuman eksekusi mati. Walaupun masih belum tahu kapan. Kita tunggu 1 bulan ke depan. Ini terakhir, akhirnya Brigadir J pun tewas dieksekusi. Bahasanya ya, dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Nah, ini tadi jadi terjawab bahwa kalau pemirsa semua mempertanyakan kapan Ferdy Sambo dieksekusi mati, ya itu tadi jawabannya ya, masih belum ada kejelasan
belum ada kepastian. Tapi kepastian hukum, kepastian vonis itu sudah jelas, hanya saja eksekusinya belum ada waktunya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.